Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi juga untuk Mama Papa atau Mbak Sus yang menemani anak-anak beribadah hari ini. Lausu juga mau menyapa anak-anak yang mengikuti ibadah dari Google Meet. Halo anak-anak. Halo juga Lause. Wah, tak terasa kita sudah sampai di tahun 2022. Penyertaan Tuhan dalam hidup kita itu begitu besar. 1 tahun sudah berlalu dan di tahun ini kita pun percaya Tuhan pasti akan menyertai kita semua. Sekarang sebelum kita masuk dalam ibadah, langsung mau ajak anak-anak mempersiapkan hati kita. Kita mau nyanyikan satu pujian. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Sekali lagi menyembah Tuhan kita yang kita kenal di dalam Allah Bapa, Allah Putra yaitu Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami sampai hari ini. Kami sekarang sudah siap untuk beribadah. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa mengikuti ibadah hari ini dengan hati yang sungguh-sungguh karena kami mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Nah anak-anak, hari ini kita mau belajar satu lagu Mandarin yang baru. Kita belum pernah nyanyikan lagu ini. Kita belajar sama-sama ya. Semuanya boleh bangkit berdiri, kita ikuti gerakan yang ada. Trong 喜马拉雅山顶到太平洋的海底，我走啊走到哪里 ，You are with me。
起。One, two, three， 从冬季到夏威夷，从罗马到洛杉矶，我飞呀飞到哪里 ？You are with me。我坐太空梭到火星 ，Take a trip around the galaxy， 在这宇宙里无人像你。我跑跑跑 ，Where I go you go with me。我跳跳跳 ，Where I go you go with me。你永远不放弃，不放弃我的心，你的爱无止境。你知不知道海最深的地方有10890米，11公里深吗？哇，我都不知道可不可以跑那么远。我才知道你要跌17个101大楼，还没有比喜马拉雅山高。哇！从冬季到夏威夷，从罗马到洛杉矶，我飞呀飞到哪里 ？You are with me。我坐太空梭到火星，Take a trip around the galaxy， 在这宇宙里无人像你。跑跑跑 ，Where I go you go with me。我跳跳跳 ，Where I go you go with me。Go go，永远不放弃，不放弃我的心，你的爱无止境。跑跑跑 ，Where I go you go with me。跳跳跳 ，Where I go you go with me。永远不放弃，不放弃我的心，你的爱无止境。你知道万里长城多长吗？不知道，不知道，不知道，我知道，差不多2万公里，or 200000000公尺。你爱有多少，我数不清。Nah, anak-anak sekarang boleh duduk. Tiba waktunya untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini masih dalam satu tema melayani juru selamat. Nah, tahukah anak-anak, dalam melayani juru selamat, kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus supaya kita mampu melayani Tuhan dengan benar dan melayani Tuhan dengan hati yang tulus. Kita sama-sama persiapkan hati kita sambil kita nyanyikan satu pujian, Roh Kudus yang menis. Kita belajar lagu ini bersama-sama ya, Nak. Berfirmanlah Tuhan, ku mau
Shalom adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Wah, bersyukur sekali ya hari ini kita diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan. Kita diberikan kesempatan untuk memuliakan namanya. Nah sekarang adik-adik kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati ya supaya firman yang kami dengarkan boleh kami mengerti dengan baik dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, Lause mau mengajak setiap kita untuk melakukan sebuah gerakan bersama-sama. Gerakannya adalah seperti ini. Oke, cukup mudah kan? Yuk kita lakukan bersama-sama di rumah masing-masing ya. 2, 3. Lebih kencang lagi. Stop. Nah, adik-adik, ketika kalian melakukan gerakan seperti itu, apa yang kemudian kalian rasakan? Ya, benar banget ya. Ada angin di sekitar wajah dan leher dari setiap kita. Angin itu bisa menyejukkan ya. Kalau mungkin saat ini di rumah kalian lagi panas, kalian melakukan gerakan seperti tadi, lalu kemudian agak sedikit sejuk. Angin yang kecil, sepoi-sepoi bisa menyejukkan setiap kita. Nah, angin kalau besar bahkan bisa memberikan manfaat yang lebih besar lagi. Coba kalian lihat gambar berikut ini. Wah, banyak sekali ya kincir anginnya ya di sini ya. Ini buat apa ya adik-adik? Nah, ini adalah sebuah pembangkit listrik tenaga angin. Jadi angin yang besar itu kemudian dipakai untuk bisa menghidupkan listrik di sebuah kota. Bisa menghidupkan lampu, bisa menghidupkan kulkas, bisa menghidupkan AC kalian, dan seterusnya. Angin di dalam jumlah besar ternyata sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah adik-adik, kita tidak dapat melihat angin. Tetapi kita tahu bahwa angin itu berhembus. Karena itu kita tidak dapat melihat dengan jelas apa yang angin itu kerjakan. Nah adik-adik, Lause mengajak setiap kita melihat satu gambar lagi. Ini gambar apa? Ya, benar sekali. Ini adalah sebuah lilin yang menyala. Menyala dengan api yang kecil. Berguna untuk apa ya lilin kalau menyala? Ya mungkin bisa waktu mati lampu, gelap sekali. Lalu kemudian ada api kecil yang menyala. Nah, itu membuat setidaknya terlihat sedikit ya daerah di sekitarnya. Seperti itu ketika lagi ada mati lampu. Nah tapi teman-teman, kalau apinya itu lebih besar lagi, api itu juga bisa berfungsi buat kita memasak, seperti itu. Kalau lagi di daerah puncak, di daerah dingin, bisa buat menghangatkan badan juga. Lalu kalau anginnya lebih besar lagi, wah, bisa dipakai juga untuk membangkitkan listrik di sebuah kota. Ini adalah pembangkit listrik tenaga uap. Tenaganya berasal dari batu bara yang kemudian dipanaskan dan dibakar dengan api. Lalu kemudian bisa menghidupkan seluruh kota. Nah adik-adik tahu nggak siapa sih yang menciptakan angin dan api tadi? Siapa ya? Ya benar banget. Yang menciptakan adalah Tuhan. Tuhan menciptakan angin dan api untuk maksud tertentu. Nah hari ini Lause akan menceritakan bahwa turunnya Roh Kudus ke dalam dunia ini disertai dengan angin dan api. Yuk kita melihat cerita berikut ini. Nah adik-adik, minggu lalu kita telah belajar tuh bahwa 3 kali Petrus mengatakan bahwa dia itu tidak mengenal Tuhan Yesus. Dia menyangkal Tuhan. Lalu apa yang terjadi setelahnya? Ayam mulai berkokok. Nah, kemudian Petrus ingat akan perkataan Tuhan Yesus. Dan Petrus menyesal dengan apa yang dia lakukan. Dia menangis dan menyesali dosanya. Lalu kemudian apa? Yesus mengampuni Petrus karena dia mengasihi Petrus. Lalu kemudian Tuhan Yesus memberikan perintah kepada Petrus.
Apa Petrus yang akan kamu lakukan setelah ini? Yaitu adalah ikutlah aku. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Hei Petrus, ikutlah aku." Nah, Petrus itu telah siap dan mempercayai Tuhan Yesus. Nah, mari kita mencari tahu adik-adik apa yang terjadi pada Petrus dan para murid setelah kejadian itu. Nah, pada pelajaran minggu ini kita akan bersama-sama melihat bahwa Roh Kudus itu turun di tengah-tengah para murid. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia kemudian bangkit dari antara orang mati, lalu kemudian dia menampakkan diri kepada para murid. Dia menggunakan waktu itu untuk menasihati para murid. Tuhan Yesus berkata, "Kamu tinggal di Yerusalem saja, tidak usah pergi kemana-mana, tinggal saja di sini." Lalu kemudian Tuhan Yesus berkata, "Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria sampai ke ujung bumi." Setelah Tuhan Yesus mengucapkan perkataan ini, Tuhan Yesus pun terangkat naik ke surga. Adik-adik, perintah Tuhan tadi jelas bahwa Yesus menyuruh para murid untuk kemudian tinggal di Yerusalem dan menantikan kedatangan Roh Kudus. Nah, siapakah Roh Kudus itu? Siapakah Roh Kudus yang akan datang dan memberi kuasa kepada para murid? Jawabannya adalah Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Nah, setelah memperkatakan hal ini, Tuhan Yesus kemudian naik ke surga. Setelah itu, para murid menunggu di Yerusalem untuk kedatangan Roh Kudus. Nah, beberapa waktu setelah itu, ketika para murid sedang bersama-sama di suatu tempat di Yerusalem, maka mereka mendengarkan suara seperti tiupan angin yang kencang sekali. Lalu mereka melihat sesuatu seperti lidah api turun ke atas setiap orang di sana. Angin kencang dan lidah api itu berarti bahwa Allah telah mengutus Roh Kudus-Nya kepada mereka. Roh Kudus telah datang. Yes, Roh Kudus telah datang di dalam diri umat Tuhan dan memberikan kekuatan kepada mereka untuk mempercayai dan menaati Allah. Adik-adik, para murid tahu bahwa sesuatu yang luar biasa telah terjadi. Allah Roh Kudus telah datang untuk tinggal di dalam hati mereka seperti yang telah Tuhan Yesus janjikan. Adik-adik, Roh Kudus membuat para murid sangat gembira sekali. Mereka mulai memuji Allah. Tidak hanya sekedar memuji Allah loh. Mereka memuji Allah di dalam bahasa yang berbeda-beda. Orang-orang dari segala tempat mendengarkan suara itu dan berkumpul di sana. Mereka kaget. Loh, mereka ini kok bisa mengucapkan kalimat-kalimat di dalam bahasa yang berbeda? Mereka kok bisa memuji Allah dengan bahasa yang berbeda-beda? Bukankah mereka ini orang Ibrani? Bukankah mereka ini orang Yahudi? Terkaget-kagetlah orang di sekitar mereka. Tapi tahu nggak adik-adik, itulah pekerjaan Roh Kudus. Mereka bisa berbicara dengan bahasa-bahasa yang lain yang bahkan mereka tidak dapat mengerti. Tapi bahasa-bahasa itu digunakan untuk memuji Allah yang besar. Wah, ini kejadian yang sungguh luar biasa ya adik-adik. Nah, tapi adik-adik, ada beberapa orang tuh di antara kerumunan itu yang tidak suka sama para murid. Ketika para murid lagi memuji Tuhan, orang-orang itu mencemooh mereka. Dia berkata, orang ini mabuk kali ya. Kok mereka bisa begitu? Tapi Roh Kudus itu tinggal di dalam hati Petrus dan kemudian di dalam hati para murid yang lain. Mereka tidak peduli apa yang orang lain katakan. Yang mereka pedulikan hanyalah menyembah Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, Roh Kudus yang tinggal di dalam hati para murid itu memberikan kekuatan kepada mereka. Khususnya kepada Petrus. Setelah itu adik-adik, Petrus berdiri dan berkhotbah kepada banyak orang tentang Yesus. Bahwa Yesus adalah juru selamat. Dia mengatakan kepada mereka bahwa jika mereka berbuat dosa, percayalah sama Tuhan Yesus, maka dosa mereka akan diampuni. Wah, orang-orang mendengarkan khotbah Petrus ini, lalu kemudian mereka bertobat.
Sangat banyak yang menjadi percaya kepada Yesus dan kemudian mereka menerima Roh Kudus. Nah, adik-adik, Rasul Petrus bukanlah orang satu-satunya yang penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu hidup di dalam hati anak-anak Tuhan. Jika kalian adalah milik dari Tuhan Yesus, maka Roh Kudus itu tinggal di dalam hati kalian. Maka Roh Kudus itu memberi kekuatan kepada kalian untuk mengasihi Allah dan untuk melakukan apa yang Dia katakan dan untuk melayani Dia. Adik-adik sekalian, Roh Kudus itu memberikan kepada kita keberanian dan kemampuan untuk melayani Tuhan dan menceritakan tentang Kristus kepada orang lain yang belum percaya. Adik-adik, firman Tuhan ini mengingatkan kita ya, bahwa hari ini Dia, Roh Kudus, tinggal di dalam hati kita. Oleh sebab itu, kalau kalian lagi takut, kalau kalian lagi sedih, kalian bilang, Roh Kudus, tolong kuatkan saya. Kalau kalian mau melayani Tuhan, kalian bilang, Roh Kudus, tolong saya mau melayani Tuhan. Tolong mampukan saya. Karena Dia adalah Allah yang tinggal di dalam hatimu dan Dia sangat peduli dengan engkau. Nah, adik-adik, sebelum kita menutup firman ini di dalam doa, mari kita mengucapkan ayat hafalan yang terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8a. Kita baca bersama-sama ya, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kita baca ya, tapi nggak boleh lihat teks. 2, 3. Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Amin. Teman-teman, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini di mana Engkau sudah mengingatkan kami bahwa Roh Kudus itu tinggal di dalam hati anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau sendiri Allah yang boleh menolong kami Tuhan di dalam hari-hari kami. Biarlah Roh Kudus-Mu membantu kami untuk semakin hari semakin mengasihi-Mu ya Tuhan. Semakin hari semakin mencintai-Mu. Biarlah Roh Kudus memampukan kami semakin hari semakin melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang tiba waktunya untuk kita memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kita. Anak-anak, silakan mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau nyanyikan satu pujian, Give Thanks with a Grateful Heart. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan Yesus yang telah mati menebus hidup kita semua. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ.
Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk berkat Tuhan yang selalu ada bagi kami. Sebagai bentuk ucapan syukur kami, hari ini kami membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan ini. Kami berterima kasih juga Tuhan, karena Tuhan sudah menolong kami mengikuti ibadah hari ini. Ajar kami supaya kami bisa menjadi murid-murid Kristus yang setia melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Murid Kristus mengasihi Tuhan, melakukan firman. Yes! Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.